kemudian akan direkrut. Tapi faktanya karena guru saja belum selesai, apalagi tenaga kependidikan yang memang ini akan diurus atau tidak, mereka mengatakan begitu. Tenaga kependidikan itu tidak hanya operator yang sangat luar biasa menentukan nasib guru, tapi sampai penjaga sekolah. Untuk para guru honorer, ini bukan hal yang mudah, tetapi selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan? Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000 guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan. Menteri dan jajarannya sejak tanggal 8 Oktober 2021 pengumuman pertama P3K itu Komisi 10 selalu didatangi oleh banyak pihak, tidak hanya WA atau mungkin grupnya Pak Nur Purnama Sidi atau mungkin juga siapa. Saya kira banyak sekali karena memang faktanya 293.000 itu sudah dapat formasi, tapi pertanyaannya adalah SK-nya, dan kita selalu monitor terus, tapi SK-nya juga tidak kunjung hadir. Kemudian ini karena takut seperti 2019 baru keluar SK-nya 2021. Kemudian tahun yang 193.000 itu juga sudah lulus passing grade dan tidak ada formasinya, ini juga saling lempar. Bahkan oleh Pak Khairul Amri menunjukkan bahwa ada akhirnya dikasih opsi, kemudian keluar Jawa, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan Utara dan seterusnya. Rata-rata menyampaikan tidak bersedia. Ada yang bersedia tapi yang masih di Jawa, di Tangerang, di Salatiga dan seterusnya. Belum lagi yang 400.000 yang belum lulus itu juga selalu menyampaikan nasib kami akan seperti apa. Jadi 7 bulan pertama mereka laporan di Komisi 10 bahwa pekerjaan mereka adalah pinjam uang kemana-mana, karena kalau yang di swasta sudah diberhentikan, kalau yang di negeri sudah tidak dikasih jam, saya sudah digantikan oleh orang lain. Kemudian juga keluhan sampai mencari penghasilan dan seterusnya, itu 7 bulan pertama, sekarang sudah hampir 12 bulan. Nah, sehingga belakangan ada misalnya di Provinsi Banten, salah satunya di salah satu kabupaten keluarlah SK, tetapi dengan perjanjian mereka tanda tangan tidak akan mendapatkan gaji lebih dulu. Nah, itulah yang terjadi, sehingga kita tidak bisa kemudian karena kami paham betul Kemendikbudristek itu sangat pro dengan mereka, tapi faktanya kan memang ada yang menentukan lain, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BKN dan seterusnya. Nah, permintaan mereka adalah mereka kan kepengen ada pelindungnya, agak ada bapaknya. Nah, sehingga jangan kemudian nanti kemudian dilempar ke sana, tidak hanya ke Komisi 10 tapi juga ke Komisi 2, atau kalau perlu ke Komisi 11, ke Kementerian Keuangan misalnya begitu. Di DPR pun tidak kemudian dilempar-lempar seperti itu, cukup di sini saja. Dan kalau ke kementerian, mintanya juga hanya ke Kemendikbud saja, supaya Kemendikbud itu diambil aja semua. Kemudian termasuk ke salah paham antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi Kemendagri ini juga berharapnya ke Kemendikbud Ristek. Jadi sekali lagi ini aspirasi ini untuk supaya direspon, karena ini menyangkut nasib. Satu lagi, bahkan tenaga kependidikan, kita pernah diskusi dan akhirnya mereka juga sudah mendengar bahwa sudah akan didata dan kemudian akan direkrut. Tapi faktanya karena guru saja belum selesai, apalagi tenaga kependidikan yang memang ini akan diurus atau tidak, mereka mengatakan begitu. Tenaga kependidikan itu tidak hanya operator yang sangat luar biasa menentukan nasib guru, tapi sampai penjaga sekolah itu juga berbondong-bondong datang ke Komisi 10 atau mungkin di resesnya Bapak Ibu itu. Yang ini yang datang ke Komisi 10. Kemudian selanjutnya revisi Undang-Undang 20/2003 Sisdiknas, ini prosesnya ini seperti apa? Karena Kemendikbudristek itu sudah terus-menerus membuat bridging, membuat
meratakan jalan dan seterusnya, dan ini sudah ada relasi baik antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 ini. Jangan kemudian dicoreng kemudian karena ada kabar bahwa nanti akan ada shortcut ke balik misalnya begitu. Ini juga saya kira akan menimbulkan kegaduhan baru, tidak hanya di Komisi 10 tetapi juga di luar Komisi 10, artinya di luar parlemen ini juga tidak mesti kita bisa mengatasi. Oleh karenanya saya kira karena selama ini publik mengikuti semua tema pendidikan itu, ya bidang utama di Komisi 10 ini nampaknya tidak baik kalau kemudian nanti dilempar karena ada. Untuk topik P3K ya sangat mengerti Pak Fikri mengenai banyak masih isu-isu yang belum teresolusi, tapi mungkin Mas Iwan ada di sini. Mas Iwan mungkin bisa sedikit memberikan update ya mengenai di mana sekarang status beberapa inisiatif kita, karena banyak sekali effort kita keluar untuk para guru honorer. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan. Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000 guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan isu ini. Mungkin itu dulu dari saya, silahkan. Lanjut ya, mungkin silakan. Saya lanjut ya. Terima kasih Pak Ketua. Singkat saja untuk update tentang P3K, dari 293.000 itu Pak yang lulus formasi, 85% sudah diangkat. 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk BPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan.